Shalom Bapak Ibu Saudara, renungan hari ini diambil dari 2 Raja-Raja pasal yang keempat sampai pasal yang keenam. Hampir semua judul dalam perikop ini menceritakan tentang mujizat yang dilakukan Tuhan melalui Nabi Elisa. Tidak pernah dibayangkan oleh Nabi Elisa bahwa beliau akan dipakai Tuhan secara luar biasa. Elisa adalah seorang yang menanggapi panggilan dari Tuhan melalui Nabi Elia secara langsung dan mengikuti Nabi Elia setelah meninggalkan semua kehidupannya yang mapan. Dia bahkan memotong lembunya, memasaknya di atas kayu yang berasal dari bajak yang dia pakai untuk mengerjakan ladangnya. Tentu saja Elisa pasti orang yang cukup berada, karena dalam sepanjang perjalanan pelayanannya, Alkitab mencatat bahwa Elisa selalu didampingi oleh seorang hamba yang melayaninya. Yang menjadi pertanyaannya adalah bagaimana cara Tuhan memakai Elisa sehingga ia dapat dipakai secara luar biasa. Rahasia itu adalah bahwa Nabi Elisa memiliki penyerahan penuh kepada Tuhan. Sejak Elisa memberikan semua alat yang dipakainya untuk mencari nafkah kehidupannya dan pergi mengikuti Elia dan menjadi pelayannya. Artinya adalah mengikuti Elia kemanapun Elia pergi dan mengikuti cara hidup yang dijalani oleh Elia tanpa syarat dan tanpa keinginan untuk berbalik. Itulah sebabnya dalam peristiwa terangkatnya Nabi Elia ke surga, Elisa memiliki hak istimewa untuk melihat pengangkatan itu dan mendapatkan jubah Nabi Elia, lambang otoritas dan kehormatan seorang nabi pada masa itu. Hasilnya dapat dilihat dalam pasal 4-6 kitab Raja-Raja yang kita baca pada hari ini. Nabi Elisa tidak ragu sedikit pun terhadap apa yang Tuhan kerjakan dalam diri orang-orang yang datang kepadanya. Nabi Elisa tahu siapa Tuhan yang telah memanggilnya dan terbukti setia dalam segala perkataannya. Nabi Elisa mengalami pemeliharaan Tuhan jauh melampaui apa yang dialami Nabi Elia. Penyerahan penuh Elisa diketahui oleh seorang perempuan Sunem yang kaya dan mengatakan bahwa sesungguhnya aku sudah tahu bahwa orang yang selalu datang kepada kita itu adalah abdi Allah yang kudus. Dari 2 Raja-Raja pasal yang keempat ayat yang ke-9. Nabi Elisa mendapatkan penghormatan, mendapatkan tempat untuk berteduh dan mendapatkan kecukupan dari apa yang telah diberikan Tuhan dan bahkan jauh melampaui apa yang dia harapkan Tuhan berikan kepadanya. Tidak pernah dapat dibayangkan bahwa apa yang diucapkan dan dilakukan Nabi Elisa akan menjadi alat di tangan Tuhan untuk melakukan mujizat. Minyak yang tidak ada habis-habisnya, anak yang dibangkitkan, racun yang dihilangkan dalam makanan, memberi makan 100 orang, panglima Naaman yang disembuhkan, mata kapak yang timbul mengapung, dan pagar pelindungan Tuhan yang nyata dalam kehidupan Nabi Elisa seakan menjadi bukti penyertaan Tuhan dalam kehidupannya. Bagaimana dengan kita? Apakah kita menyadari hak istimewa yang diberikan Tuhan kepada kita agar kita menjadi hamba-hamba Tuhan, sehingga kita menyerahkan diri kita secara penuh kepada Tuhan tanpa menoleh ke belakang dan terus maju dalam apa yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kita? Apakah orang-orang di sekeliling kita dapat melihat penyerahan penuh kita sebagai hamba Tuhan? Marilah kita menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan dan membiarkan kita menjadi alat